Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan kali ini dengan judul Deo Volente, bukan La Fonte ya saudara. Kalau La Fonte itu spaghetti ya, tapi Deo Volente. Baik, saya akan bacakan di Yakobus 4 ayat 13 sampai yang 17. Saudara bisa buka juga ya. Saya akan bacakan untuk saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, ada sebuah quotes ya yang menyatakan bahwa jika Anda gagal merencanakan, maka Anda berencana untuk gagal. Jika Anda gagal merencanakan, maka Anda berencana untuk gagal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah perencanaan. Ya, mau bangun rumah nggak pakai rencana. Aku sudah punya uang nih, aku mau bangun rumah, nggak dihitung, dibangun, beli bata, beli semen, beli pasir, beli besi mungkin. Kemudian mulai mendirikan rumah, mulai membangun rumah, panggil tukang. Ya dibangun, baru dapat separuh. Pak, ini besok beli semen batal lagi, ini kurang. Waduh, ini budgetku uangku tinggal segini. Nah gimana? Lalu baru separuh. Akan dibangun? Tidak. Saya punya anak yang sekarang ini sedang masuk kelas 12. Saya sudah mempersiapkan dia. Saya mengatakan, nama saya Devon, kamu sudah kelas 12. Bahkan dari setahun yang lalu, saya sudah ngomong sama dia, kamu mau masuk jurusan apa? Kamu mau sekolah di mana? Kamu mau ambil apa? Mau swasta atau negeri? Ketika kamu tahu tujuan yang akan kamu capai, kamu akan mempersiapkannya. Ya, jadi perencanaan itu penting. Kalau nggak direncanakan akan gagal seperti itu. Nah tapi loh, kalau tadi kita baca ayatnya ini, sepertinya Yakobus, kok kamu tuh ngapain berencana? Lu hidupmu lu kayak uang, sebentar aja kamu sudah hilang. Ya kita tahu uang belum? Minum kopi ada uangnya, ditinggal makan sebentar uangnya udah hilang. Loh sebenarnya boleh nggak sih kita berencana? Sementara kita merencanakan ini, kalau nggak berencana kita gagal. Tapi kok ya harus bilangnya seperti ini? Loh kita harusnya seperti apa? Bahkan pernah ada orang tuh saya dengar sih bilang gini, kamu jangan ikut asuransi. Kalau kamu ikut asuransi itu tidak alkitab dia loh. Katanya kita nggak boleh berencana. Loh apakah seperti itu? Se ekstrim itu? Kita akan belajar, kita akan melihat saudara. Sebenarnya yang ditegur oleh Yakobus, jadi ayat ini yang dari Yakobus yang penulisnya oleh Yakobus. Siapa sih yang ditegur oleh Yakobus? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hai kamu itu siapa? Yang ditegur oleh Yakobus, kamu di sini adalah orang-orang Yahudi yang bekerja sebagai pedagang keliling. Jadi orang Yahudi itu ada yang bekerja sebagai pedagang, dan mereka nggak berdagang berangkat pagi terus pulang ke rumah, enggak, tapi mereka pedagang keliling yang ekspansi. Makanya mereka bisa setahun tinggal di suatu daerah untuk mereka berdagang, untuk mereka berjualan ya. Nah orang-orang inilah yang ditegur oleh Yakobus. Tapi kalau tadi kita lihat, perencanaan hebat ya. Dia merencanakan hebat, menentukan waktu keberangkatan. Ya tadi, hari ini atau besok, jelas. Ya kemudian apa? Menentukan tempat tujuan. Kemana? Kota Anu. Kok jelas. Menetapkan berapa lama tinggal. Jadi kita lihat berapa lama? Setahun. Ya.
hari ini atau besok, jelas kapan waktunya. Kami akan tinggal setahun, berapa lama jelas. Terus mau apa lagi? Menetapkan, merencanakan kegiatan, mau ngapain dia? Mau berdagang. Tujuannya apa? Jelas, mendapatkan untung. Jelas banget, ya kan? Nah, apa loh yang salah? Apa yang salah? Apa masalahnya sampai Yakobus menegur mereka? Masalahnya bukan apa yang ada dalam perencanaan itu, tetapi apa yang tidak ada dalam perencanaan. Mereka begitu yakin, para pedagang itu yakin banget bahwa semua yang terjadi akan sesuai dengan rencananya. Besok aku akan berkah, kemudian aku akan tinggal, aku akan dapat untung, pulang nanti aku dapat untung banyak. Mereka berpikir tidak akan ada kegagalan. Mereka berpikir bahwa semua akan berjalan mulus. Nah, Yakobus mengecam orang-orang tersebut bukan karena pekerjaannya, ya, bukan karena dia berdagang, bukan juga karena perencanaannya, tetapi karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam perencanaan mereka. Berarti bisa kita katakan bahwa perencanaan untuk masa depan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu sesuai dengan iman Kristus, ya, tidak salah, bahkan harus dilakukan. Contoh, ya, contoh di 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9. Perikopnya aja judulnya sudah perjalanan Paulus. Paulus merencanakan perjalanannya. Dia mau melintasi Makedonia, kemudian selama musim dingin dia akan tinggal di Korintus. Nanti dari Pentakosta dia akan sampai di Efesus. Direncanakan, nggak terus asal berangkat. Paulus asal berangkat, besok sini, canda ke sini, enggak. Paulus merencanakan keberangkatannya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 13 sampai 35 diceritakan bagaimana Yusuf ini, ya, Firaun ini punya mimpi. Tahu ya kita, ya, mimpinya itu ada 7 lembu, ya, gemuk, dan 7 lembu kurus. Ada 7 berkas gandum yang bernah, yang banyak isinya, yang bagus, dan 7 yang enggak ada isinya, kosong, ya, kurus. Nah, dimakan, ya, yang kurus makan yang gemuk. Akhirnya ditafsirkan mimpi itu oleh Yusuf bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa keringan, ya. Tahu buat perencanaan nih. Makanya Yusuf, ayo di masa kelimpahan 7 tahun kirim 1/5 hasilmu, siapkan lembu-lembu, simpan. Direncanakan. Jadi 7 tahun kelimpahan berakhir, masuk di 7 tahun masa kekeringan, sudah siap mereka, udah punya persediaan makanan. Kemudian di Amsal 6 ayat 6 sampai 8, ya, semut yang mengumpulkan makan di musim panas, ya. Jadi kalau musim dingin mereka nggak bisa keluar, nggak bisa cari makan, mati dong mereka dalam ini sarangnya, ya. Tapi karena mereka di musim panas mengumpulkan makanannya, makanya ketika musim dingin tiba mereka sudah punya persiapan. Perencanaan penting. Bahkan Alkitab juga mengajarkan kita untuk merencanakan setiap apa yang kita lakukan. Tapi Yakobus tadi menasihati, jadi ketika kita itu membuat rencana, hendaknya kita itu mengatakan apa? Tadi di ayat yang ke-15. Apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Kita berencana, tetapi kita harus mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Nah, di dalam bahasa Latin, jika Tuhan menghendaki ini, dikatakan Deo volenti. God willing. Deo volenti. Nah, Deo volente itu bukan sekedar apa? Kita ini perkataan Inggris mata-mata gitu, ya. Maaf kalau mungkin terus setiap kali besok berangkat, ya,
kayak rata, kayak nggak dipikir, kayak udah biasa sama gitu loh ya. Nah kita Deo Volente itu bukan seperti itu ya. Jadi ketika kita mengatakan Deo Volente, maka hati dan pikiran kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Tidak sekedar makhluk, tidak sekedar itu hanya sekedar kebiasaan spontan gitu aja ya, yang nggak dipikir. Tapi Deo Volente ini, ketika kita mengatakan Deo Volente, itu artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, berarti Allah memiliki kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan kita. Berarti yang sudah Tuhan, semuanya terjadi atas kedaulatan. Betul kita berencana, tetapi kita mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal tahun dan berdagang serta mendapat untung. Yakobus menegur mereka karena kepedean mereka, karena kesombongan mereka. Apa yang mereka sombongkan? Mereka sombong tentang kehidupan. Hari ini, besok aku akan ke kota anu. Loh, besok tuh masih hidup apa enggak saya nggak tahu. Pernah nggak saudara ketemu mendengar berita pagi loh aku lihat masih jalan-jalan, lu sore lu kok sudah meninggal? Pernah nggak? Pernah ya. Kita nggak pernah tahu. Apalagi yang mereka sombongkan tentang pilihan hidup, ya. Wah, mereka di sana kami nanti sempat berdagang. Mereka tidak bertanya Tuhan, apakah ini kehendakmu? Jalan aja sesuai dengan mantap aja, nggak melibatkan Tuhan. Tentang apa lagi sombongan mereka? Tentang kemampuan. Mereka merasa dirinya hebat, akan mendapatkan keuntungan. Saudara, seringkali tidak, secara tidak kita sadari kita pun memiliki kesombongan seperti itu ya. Aku sudah makan sehat, ya. Aku sudah olahraga, aku sudah tidur, istirahat dengan baik. Semuanya nggak bakalan sakit. Wah, ketika ada orang mengeluh saya sakit ini, aduh malah sakit. Saya tidak menganjurkan saudara sembarangan makan ya. Kita harus menjaga makan, itu harus ya. Tapi yang saya maksud di sini apa? Ada orang-orang yang begitu mengagung-agungkan kesehatan, seakan-akan kalau sudah melakukan semuanya itu, wis pasti sehat, wis pasti luput dari segala sakit penyakit. Tentu. Saya punya teman beberapa waktu lalu meninggal saudara. Umurnya masih muda, seumuran saya. Wah, dia orang yang kaya, sangat kaya. Karena dia itu kalau berobat saudara, itu tidak mau kalau cuman dia berkali kalau batuk pilek itu ya berobat ya di dokter Indonesia, dokter Indonesia loh ya, bukan dokter Magelang lagi ya umumnya. Kalau batuk pilek dokter Indonesia ya oke ya, tapi kalau begitu ada penyakit yang lain, udah aku mesti keluar negeri karena punya uang. Tapi tahu nggak saudara, ketika dia meninggal, dia dioperasi di Indonesia oleh dokter Indonesia. Karena apa? Tidak ada waktu, urgent banget, kalau nggak ditangani segera ya sudah. Tapi ya nyatanya tetap akhirnya meninggal. Maka kita perlu menyadari, jangan mengagungkan sesuatu yang entah itu kesehatan, entah itu apa. Betul kita harus menjaganya. Tetapi kita semuanya kehendak Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Kemudian tentang pilihan hidup, ada orang-orang yang merasa, wah, aku lahir dari keluarga yang memiliki kemampuan. Aku sekolah dari lulusan yang baik. Nilaiku baik, aku pasti dapat kerja. Berapa banyak sekarang inflasi IPK katanya kalau di medsos ya. IPK 3,5 ke atas semua kumlot begitu banyak sekarang saudara. Susahnya mereka mencari kerja. Ngeri. Tentang kemampuan. Kita merasa kadang-kadang berpengalaman. Aku sudah berpengalaman di dalam bidang ini. Wis kok percaya pada aku, pasti semuanya
pengalaman saya yang nggak singkat. 2013 saya mulai buka itu, berarti sudah beberapa belas tahun. Sebelumnya ketika saya selesai kuliah terus saya sudah buka toko oleh-oleh di Jalan Ikhlas. Waktu itu saya belum nikah, saya mulai merintis bersama. Waktu itu calon suami saya sudah mulai buka toko, ya. Kalau dikumpulkan betapa panjang pengalaman saya dari 2005 hitungannya saya ya. Kalau saya mengandalkan kemampuan saya, habis saudara. Terkena COVID segala macam. Wah, ini kalau hari Sabtu Minggu saya harus siapkan bakpia sekian, gedok sekian, jumlahnya sekian. Kalau Sabtu Minggu itu ramai. Wah, saya mungkin berdasarkan pengalaman kayak gitu. Tapi nyatanya sekarang ini loh saudara, Sabtu, Senin, Selasa, katanya seperti itu ya. Kadang-kadang nggak bisa diharapkan. Saya mengharapkan kepada hari Sabtu, hari Minggu. Tapi Tuhan memberkati dari Selasa loh, siapa tahu. Kalau saya mengandalkan hari, mengandalkan pengalaman saya, hancur saya. Biarlah Tuhan yang kasih hikmat. Tuhan yang akan menolong. Berapa? Tuhan stoknya berapa ya? Mungkin nggak terus stoknya 20 lagi loh ya udah. Tuhan itu nggak ngomong secara audible pada saya enggak kayak gitu ya. Tapi ada hikmat saya situasi. Nah yang pergerakan beberapa minggu ini kok seperti ini. Kok anak-anak kok sudah masuk sekolah ya? Nah kayak ada hikmat yang Tuhan tahu. Seperti itulah. Jadi kalau kita menyombongkan apa yang kita miliki, kita tidak melibatkan Tuhan, kita akan melihat ada banyak orang yang hancur. Nah ada saudara, ada seorang yang bernama Thomas Andrew. Dia adalah arsitek kapal Titanic. Saudara pasti tahu nih Titanic ya, zaman saya awal-awal kuliah apa itu film Titanic ya. Terkenal sekali nih. Tapi dia ini juga sebagai arsitek kapal Olimpik saudara. Sebelum kapal Titanic dirancang dibuat, dia sudah dibuat dulu kapal Olimpik. Nah, kapal ini mulai berlayar, kapal Olimpik ini berlayar pada Juni 1811 dan mengalami kesuksesan. Nah, Thomas Andrew begitu antusias ketika dia membangun atau merancang Titanic. Karena apa? Wah, berhasil. Olimpik berhasil berlayar dan kembali luar biasa. Sambutannya orang-orang, wah hebat, kamu hebat, kapal termegah di waktu itu. Dia buat yang lebih megah lagi, Olimpik ini, Titanic ini ya. Jadi dirancang sedemikian rupa dengan lambung kapal yang teknologi paling top lah waktu itu. Bahkan ketika Thomas Andrew ini diwawancarai ya oleh wartawan, dia ngomong gini, kapal ini ya itu begitu hebat, jadi Tuhan pun takkan sanggup menenggelamkannya. Pede banget ya. Akhirnya kapal itu mulai berlayar perdana di 10 April 1812. 4 hari kemudian kapal tersebut menabrak Komunitas, ya, nabrak Komunitas, dan kita tahu 1 hari kemudian kapal itu mulai karam. Dari 2.240 penumpang, termasuk Thomas Andrew ada di dalamnya. Dia waktu membanggakan hasil karyanya, dia ikut berlayar. Dari 2.240 orang penumpang itu, hanya 700 orang yang selamat. Kenapa? Yang karena kesombongan Thomas Andrew ini juga. Kapal yang begitu banyaknya orang, ribuan orang, harusnya sekoci tempat kalau terjadi sesuatu penyelamatan pakai sekoci ya. Itu harusnya yang dibawa itu 32 sekoci. Tapi karena saking pedenya Mbak Igon, bawa sekoci banyak-banyak, menemukan tempat hanya dibawa 16 sekoci. Makanya ada ribuan orang yang mati dan hanya 700 orang yang selamat. Saudara, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena selalu ada ruang kemungkinan di luar kendali kita. Ada hal-hal yang kita nggak bisa
pabrik perusahaan, ada SOP, sudah sesuai semua. Tapi ada hal-hal di luar dari kita. Karena itu mari kita diberikan Tuhan di dalam setiap perjalanan kita, di dalam kehidupan kita. Dan saudara, yang kedua, ketika kita mengatakan Deo volente, artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Digambarkan oleh Yakobus bahwa manusia itu hidupnya itu seperti uang. Kalau di dalam bahasa aslinya bukan apa, terjemahnya bukan uang, tapi lebih ke, ini makanya saya kasih gambar ya. Embun apa? Bukan embun, kabut ya, kabut. Ya, seperti kabut. Berapa lama sih ketika kita melihat kabut? 1 jam, kadang nggak sampai ya. Kalau saya itu setengah 7, anak-anak saya berangkat dari rumah, kadang masih ada kabut seperti itu ya. Jam 7 saya jemurin itu kabut sudah hilang, saudara. Sudah nggak ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa fananya, betapa rapuhnya kehidupan kita. Nah, kita nggak bisa menolak. Kita harus menerima kerapuhan kita ini. Dan saudara, karena manusia itu begitu rapuh, intinya bukan bagaimana caranya kita mempertahankan hidup kita ini, tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan hidup dengan benar. Hiduplah benar hari ini, karena kita tidak tahu apakah kita memiliki kesempatan untuk melakukan yang besok. Jadi yang penting, kita harus punya pemahaman, aku harus hidup benar hari ini. Terus kita mikir, besok, hari ini aku harus hidup benar. Besok kita akan mikir lagi, hari ini aku harus hidup benar. Besok lagi kita harus ngomong, hari ini aku harus hidup benar. Karena kita nggak tahu besok kita masih akan. Saya pernah punya penyesalan, saudara. Bulan April 23 April 2023 itu adalah hari raya Idul Fitri. Satu di hari Minggu, toko saya rame. Kalau di oleh-oleh itu amennya kan ya kalau liburan ya, kalau Idul Fitri, libur Natal. Nah, hari itu hari Minggu saya jaga gereja, saya pulang siap-siap mau pulang pokok sudah buka, mau cepat-cepat pulang karena saya berpikir, wah ini karyawan nanti nggak ngatasin ini ya. Nah, hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun papa saya, 23 April. Karena toko rame dan tidak cukup sehari 2 hari ya, kalau selama liburan lah. Itu jadi saya harus standby di toko. Intinya saya harus mengatur toko, mengatur karyawan segala macam karena toko rame. Jadi saya cuman WA papa saya dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat bapak saya. Saya bilang, Pak, saya kirim makanan untuk papa. Diterima ya, nanti saya berjilid. Nah, saya berpikir, mau ulang tahun, justru ulang tahun ini. Sekarang saya lagi sibuk. Makanya saya hanya mengirimkan ucapan lewat WA, mengirimkan makanan kepada beliau. Saya berpikir akan ada 23 April 2024, 25, 26, 27 dan seterusnya. Tetapi saudara, tanggal 1 Agustus 2023, papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya meninggal. Jujur, menyesal. Saya menyesal, saudara. Hanya demi uang. Saya tidak menemui dia. Saya terakhir ketemu mama saya itu Imlek. Imlek saya datang, padahal Imlek itu bulan Februari. Dan saya belum bertemu lagi. Ulang tahun saya hanya mengirimkan ucapan, saya hanya mengirimkan makanan. Saya tidak menemui beliau.
saya menyesal. Saya berpikir bahwa akan ada 23 April 2024. Saya akan berpikir bahwa akan ada masa-masa di lain saya akan datang kepada bapak saya dan mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun ya Pak secara langsung. Tapi ternyata sudah tidak ada kesempatan lagi. Saya menyesal. Oleh karena itu saudara, mari sadari betapa panahnya kehidupan kita. Kalau nggak kita dulu yang Tuhan panggil, orang lain yang terdekat dulu mungkin yang Tuhan panggil, dan kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Boleh kita merencanakan ibadah Tuhan. Dan yang kedua, hiduplah selalu dalam kebenaran. Yang ketiga saudara, ketika kita mengatakan beautiful, artinya kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, itu berarti artinya kita melakukan apa yang Tuhan suka, betul ya? Kalau anak saya mengejar perkenanannya saya, dia pasti, mah boleh nggak ini? Mah boleh nggak? Dia akan melakukan apa yang saya suka, ya. Atau kalau mungkin pasangan kekasih, ya ini ada pengantin baru kayaknya ya, Jeffrey ini ya pengantin baru ini ya. Dulu waktu pacaran gitu ya, apa yang disuka pasangannya? Ya, wah aku sukanya pizza. Orang dulu ini ada aku dari burger, dan dia, wah aku akan makan pizza aja, burgernya kayak ini rapopo, akan melakukan apa ya? Ya jadi gitu enggak? Apa enggak? Bukan loh. Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, pasti yang kita kejar Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan suka? Ya kan? Jadi pasti ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita akan lihat Tuhan Tuhan mau wes boleh lah. Di dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Loh, setiap kita tuh pasti memiliki sebuah rencana. Ada yang nggak punya rencana dalam hidup? Gak ya, pasti punya rencana. Wis, nggak usah jauh-jauh so. Habis ini pulang aku mau makan milik Bilo, loh ya loh, ada. Nanti sore aku mau makan nasi goreng cendana, loh rencana juga, ya kan? Berencana, merencanakan masa depan, merencanakan sekolah tadi seperti anak saya persiapkan, merencanakan hidup rumah tangga, merencanakan pekerjaan usaha, merencanakan pelayanan. Kita pasti merencanakan, tapi saudara, semua rencana kita itu tidak lebih penting dari apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan untuk hidup kita. Jadi rencana Tuhan yang paling penting dari keselamatan. Amin. Karena itu kita mengejar perkenanan Tuhan. Kita perlu meneladani Kristus yang Dia berkata, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Bapa bagi Kristus? Salib. Gak enak. Karena kita juga seperti itu. Rencana kita gak sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang kita ingini gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita kalau yang kita kejar itu adalah perkenanan Tuhan, maka kita akan selalu dapat bersyukur. Karena apa? Ya sekalipun aku tidak dapat apa yang kuinginkan ini, kalau yang terjadi ini, ya inilah yang terbaik yang Tuhan berikan. Inilah rencananya Tuhan. Kita bisa menerima dan bersyukur. Dan kita akan tetap tenang, sekalipun sulit, sekalipun berat, kita akan berkata, Tuhan, Kau yang memegang hidupku, Engkau lah yang memegang kendali atas semuanya. Jadi kita akan tenang, orang seperti bingung. Saya pun belajar dalam hal ini, saudara. Dipikir saya udah dia sudah kuat, enggak. Ketika saya
terkenal ya. Di sini rame-rame beli. Kemarin di Ambon, Cimekong ya, yang terkenal loh. Ini brownies saudara ya, brownies belum terkenal. Di sini Jeffrey yuk, buat ini apa namanya konten brownies gitu ya. Kita buat terkenal brownies loh. Ya, pernah makan ya semua ya brownies ya. Nah, brownies itu saudara ternyata konon katanya, ya, saya coba browsing ya, entah itu benar atau enggak, tapi konon katanya brownies ini tercipta dari sebuah kegagalan. Jadi ada orang yang mau membuat bolu coklat, ya, kue bolu. Nah, kue bolu tuh harusnya teksturnya itu kan lembut ya, lembut, tebel, berpori gitu, gitu ya. Tapi karena kekurangan salah satu bahan, lupa, yang buat ini lupa menaruh salah satu bahan, maka jadinya malah bantat, ya, bantat keras, tapi sedikit basah dalamnya itu ya. Ini bukan brownies kukus ya, ini brownies yang asli. Brownies itu kan kayak atasnya itu keras gitu ya, tapi dalamnya itu kayak masih apa, bantat dan iya, kak justru coklatnya tuh kelihatan rasanya tuh lebih enak seperti itu ya. Dan di waktu dicoba kok begini enak, kok malah enak, dicoba lah ke orang lain gitu. Wah kok enak ya, sama boleh enak brownies. Akhirnya terkenal menjadi sebuah kue brownies, tercipta dari sebuah kegagalan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa rencana-rencana kita itu gagal, sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah, di tangan Tuhan, setiap kegagalan kita, setiap hal-hal yang rasanya berat buat kita, Tuhan mampu membuat itu menjadi sesuatu yang bernilai. Amin. Menjadi sesuatu yang berharga. Jadi kalau hari ini saudara merasa aku gagal, aku loh pengennya ini kok dapetnya ini, kok jadinya seperti ini, percayalah, di tangan Tuhan hal itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Percayalah, yakinlah, itu menjadi sesuatu yang berharga. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mengatakan Dio Volenti, coba Dio Volenti, artinya Anda bukan sekadar semata-mata itu latah mengatakan Dio Volenti, tetapi kita mau mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan. Amin. Dan kita akan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Hiduplah hari ini. Tuhan, hari ini aku mau melakukan hal yang benar. Melangkah itu lagi. Tuhan, hari ini aku mau melakukan hal yang benar. Dan mari kita mengejar perkenan Tuhan. Serahkan setiap rencana kehidupan kita ke dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan. Maka Dialah yang akan membuat kita berhasil. Dialah yang akan memberikan kita kemenangan. Amin. Untuk berikut. Mari kita berdoa. Terima kasih.